dan defleksi. Ya. Jadi tidak hanya momen lenturnya yang menentukan, bisa juga gesernya yang menentukan. Ya. Oke. Nah, kalau geser, ini V ya. Geser dulu, sebelum defleksi, geser dulu, setelah geser baru defleksi. Geser itu sarannya kalau dari ISC ini hanya cek. Ya, kita juga belum mendesain ya sebenarnya. Habis ini baru desain, tapi kalau kita mendesain balok, kita desainnya terhadap lentur dulu, kemudian geser dan defleksi dicek. Sampai saat ini kita baru mengecek, baru menganalisis. Ya sama aja, analisisnya terhadap ini dulu. Kalau sudah memenuhi semua, perlu tambahan periksaan geser, ya periksa gesernya, kemudian periksa defleksinya. Oke, nah ketentuan geser, sebelum ketentuan, tegangan geser, kalau Anda masih ingat, itu sama dengan gaya geser, FV ya, tegangan geser. Gaya geser yang bekerja, dikalikan momen pertama dari penampang di sebelah atas atau sebelah bawah dari titik yang ditinjau, dibagi dengan I, kalikan dengan lebar kalau nggak salah ya, T atau B ya. Ya, recall lagi apa yang pernah kita bahas dulu di mekanika bahan seperti ini. Kalau untuk white flank begini, white flank seperti itu, lebar B ini menentukan ya. Di sini lebarnya kecil, yang ini lebarnya besar begitu ya. Sehingga tegangan gesernya distribusinya nanti akan kalau kotak aja begitu kan distribusinya begini ya. Parabola maksimumnya di sentroid di tengah-tengah. Kalau ini maksimumnya juga sama di sentroid, tapi karena lebarnya berubah, di sini pembaginya besar sehingga tegangan gesernya kecil. Di sini juga begitu. Gitu. Sementara di sini lebarnya kecil, artinya tegangan geser yang disebabkannya jadi besar. Jadi ini terus loncat. Baru parabolanya dilanjutkan. Artinya sebagian besar geser terjadi di web ini. Gesernya terjadi di web. Yang di flange ini sini itu jauh lebih kecil. Nah, oleh karena itu untuk penampang white flank, pengecekan gesernya cukup, penampangnya dianggap ini aja. Nah, begitu. Flange-nya tidak dianggap karena relatif tidak menahan. Artinya secara desain ya konservatif juga kan. Kita anggap semua gesernya di sini, padahal ada yang diterima oleh yang lain gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang di webnya sebenarnya sedikit lebih kecil. Karena ada sebagian geser yang pergi ke samping-samping sini. Nah, kalau begitu ceritanya, kita cuma perlu luas ini. Hurufnya sebentar biar saya samakan dengan buku. AW namanya. Nah, ini A, indeks W-nya untuk web ya. Jadi luas web ini. Itu sama dengan tinggi ini. Tinggi ini biasanya labelnya D. Oke. Tinggi totalnya dari atas sampai ke bawah. Dikalikan dengan ini, tebal web. Thickness of web. Begitu. Jadi untuk white flank, luas penampangnya untuk perhitungan geser cukup segini, AWEB aja, D kali TW saja. Nah, kalau sudah begitu, tegangan geser yang terjadi, ini cukup dicari dari V-nya yang bekerja, gaya geser yang bekerja, dibagi dengan luas ini. Jadi lebih mudah kerjanya. Gitu ya. Ya. Oke.
Ini tegangan geser yang terjadi ya. Nah, kapasitas geser jadinya Pn itu formulanya adalah 0,6 kali F yield kali AV. Ya. Jadi maksimumnya yield, tapi maksimum geser itu tidak yield. Ya. Jadi ini kalau kita balikkan, kalau ini jadi nominal, tegangan geser yang terjadi dikalikan AW sama dengan gaya nominal, gaya geser nominal ya. Tapi limitnya bukan yield, limit dari tegangan geser yang terjadi, tapi cuma 60% dari yield. Ya. Jadi Vn-nya harus 0,6 kali F yield ya. Gitu. Nah, V dan omeganya menggunakan angka berapa ya? Oh, macam-macam. Nah, ini ketentuannya dari situ ketentuannya agak panjang dikit. Saya ngikuti buku dulu aja. Di IISC juga ada lanjutannya dari yang tadi mestinya. Jadi kalau Vn-nya begini, maka PU ketentuan atau kriterianya mestinya kriteria kekuatan gesernya jadinya PU itu harus harus lebih kecil dari VN untuk LRFD. Kemudian untuk VA itu lebih kecil daripada VN dibagi omega. Begitu ya. Nah, ini dimodifikasi sedikit oleh IISC. Ini kan standarnya itu dari tegangan yang terjadi, nilai VN-nya dimodifikasi. Jadi ini jangan dikotak lah. Ini nggak jadi dikotak. Ini berdasarkan tegangan yang terjadi saja. Nah, kalau di sini VN-nya itu sebenarnya ada 0,6 F yield kali AW yang sama dengan itu dikalikan dengan satu faktor C1 disebutnya, CV1. V itu dari huruf gesernya. Jadi C besar, indeks V kecil 1, begitu ditulisnya. Nah, ini ketentuannya agak panjang, jadi ya saya tuliskan sajalah. Bukan panjang sih, ada beberapa gitu ya. Jadi kelasnya ada beberapa, di slide juga sudah saya tuliskan ini ya. Jadi kalau H per TW-nya kecil dari 2,24 akar E per F yield. Jadi ini mirip seperti batasan kompak itu. Tergantung dari modulus elastisitas dan tegangan yield. Faktornya 2,4. H per TW ini kan kelangsingan web ya. Tinggi H dibagi dengan lebar ini. Kalau nilainya kurang dari ini, ya, sebagian besar web itu akan masuk ke sini ya. Kalau tadi kelangsingan web batasnya kalau nggak salah 3,76 ya. Jadi yang di antara 2,24 sampai 3,76 itu saja yang nanti pindah ke yang berikutnya ya. Jadi kalau memenuhi kriteria ini sebagian besar dari penampang yang ada ini masuk sini. CV-nya 1, balik lagi ya. CV1-nya 1, jadinya ya kembali lagi ke formula yang ini. Lalu V-nya juga 1, tidak perlu dikurangi. V yang itu di sana. Atau kalau mau pakai omega 1,5 saja. Jadi begitu. Jadi lanjutan yang itu ke sini. Gitu. Kemudian
Oh, ini untuk profil white blank ya. White blank. Terus kemudian white blank yang ikut ini maksudnya. Kemudian white blank lain. Artinya white blank yang tidak memenuhi H per TW-nya sekian, begitu. Dan channel itu yang begini ya. C ya. V-nya 0,9 dengan gamma omega 167, ini kan pasangannya begini. Lalu CV1-nya dihitung lagi ya. Ini terus lanjutannya kalau cabangnya ya, ini apa, strip aja lah gitu ya. Untuk H per TW kecil sama 1,1 akar KV E per F yield. Begitu. Ini CV1-nya 1 lagi. Banyak satunya. Ditaruh di situ sebagian besar angkanya 1, pas yang ini sebagian juga 1. Lainnya yang tidak memenuhi kecil ini CV1-nya 1,1 akar KVE per F yield dibagi dengan H per TW-nya. Ya, ini formula aja lah, tinggal masukkan angka yang ada begitu ya. Di mana KV-nya 5,34. Ya, itu ketentuan geser lah ya. Tinggal mengikuti saja ya. Nah, nilainya untuk, karena ini fungsi dari F yield ya. Untuk yang 50 ada di tabel 32 tadi sebenarnya, di sebelah kanannya tadi. Nanti sekalian aja kita lihat kalau kita menggunakan itu. Jadi gaya geser yang terjadi tinggal kita bandingkan dengan VN, di mana VN-nya ikut ini, V-nya ikut entah 1 atau 0,9, dan CV-nya bisa 1 di sini, atau 1 lagi di sini, atau berapapun hasil ini yang diperoleh, begitu ya. Itu untuk geser. Untuk defleksi, geser bisa ada hitungan sebenarnya sih. 5, 6 sebentar. Oh, yang barusan ya, biar sekalian kita gunakan saja contoh yang barusan, yang tadi digambar di sini. Ini tadi WD-nya 0,4 kips per inch, per kaki, dan WL-nya 1 kips per kaki. Ini 45 kaki. Yang tadi sudah tidak memenuhi syarat ya untuk lentur, tapi sekarang disuruh cek geser ya. Ya untuk contoh ya nggak apa-apa lah. W14 kali 90 kan ya. W14 kali 90. FY-nya 50 besi. Periksa kekuatan geser. Apakah memenuhi syarat? Untuk lentur tadi sudah diperiksa dan tidak memenuhi syarat, gesernya tinggal kita cek dulu. Kita periksa ininya dulu aja.
geser yang bekerja. Kalau beban merata seperti ini, diagram geser mestinya begini ya. Nah, itulah mestinya. Jadi geser terbesar mestinya di sini, kiri atau di kanan. VU itu mestinya WU kali panjangnya per 2 ya. Jadi setengahnya WL itu ke kiri, setengah WL ke kanan, itu reaksinya. WU-nya tadi berapa? 2,08 tadi sudah kita hitung ya. Kalau LRFD 2,08 dari 1,2 kali 0,8 ditambah 1,6 kali 1. Ini dikalikan panjangnya 45 kaki dibagi 2 ya. Angkanya VU-nya 46,4. 46,8 kips. AW-nya kekuatannya tergantung dari AW, luas geser. Kalau ini harus dihitung, nggak ada di tabel. Tapi D dan TW-nya ada, jadi kita bisa hitung dari situ. Tingginya bisa dibaca di tabel. W 14 kali 90. Share dulu. Kemudian steel construction manual 1490-nya masih kebuka di sini. Oh, D-nya di halaman sebelah. 90 ini D-nya 14 inch pas. Thickness of web-nya ini 0,440 ya. 14 kali 0,440. 0,440. Angkanya 6,16. 6,16 ini inch persegi ya. Jadi VN 0,6 kali FY kali AW kali CV1. Oh, CV1-nya harus dicek dulu ya. Nah, H per TW-nya tadi webnya sih kompak ya. H per TW-nya lihat lagi di sini, lupa saya. Share lagi. H per TW ada halaman sebelah yang 90. H per TW-nya 25,9. Oke. 25,9 saya stop. Jadi kita cek H per TW yang sama dengan 25,9. Apakah kecil sama dengan 2,24 yang barusan dihapus di papan tulis pas di sini tadi? Akar dari E per FY. Yang ini kalau masukkan 29.000 dan 50, angkanya sudah dihitungkan oleh buku 54. Jadi benar, kurang dari situ. Jadinya V boleh pakai 1 dan CV-nya juga 1. Ya. Atau nanti kalau pakai ASD, omeganya 1,5. Ini karena kita lagi ngitung LRFD, I-nya 1, CV1-nya juga 1. Jadi ini bisa langsung kita hitung, VN-nya adalah 0,6 kali 50 kali 6,16. Angkanya 184,8. Dan VU-nya 46,8. VU sama dengan 46,8. Lebih kecil daripada VPN yang nilainya 1 kalikan 184,8. Jadi ini oke ya. Untuk geser memenuhi syarat. Itu ilustrasinya.
Mestinya satu contoh sudah cukup ya. Nah, selain geser tadi ada defleksi. Ya, defleksi juga diperiksa. Nah, hanya ketentuan defleksi tidak ada di peraturan bajanya sendiri. Karena defleksi itu urusannya dengan serviceability ya, kemampu layanan, soal kenyamanan orang yang menggunakannya. Jadi adanya di aturan bangunannya begitu ya. Kalau bangunan di bangunan gedung misalnya punya ketentuan yang berbeda dengan bangunan jembatan misalnya. Sama-sama balok lantai ini dengan lantai jembatan, tapi limitnya biasanya berbeda ya. Jembatan lebih strict biasanya. Ya. Artinya lebih kecil defleksi izinnya. Nah, untuk bangunan, kalau di buku teks ini dikutipkan dari International Building Code biasanya IBC. Ya, dari International Building Code. Tapi nggak ada masalah dari manapun kalau soal memberikan defleksi tidak boleh melewati sekian gitu ya. Ya itu harus dipenuhi ya. Itu syaratnya dari orang yang punya bangunannya ya. Dari kenyamanan pengguna atau dari fungsionalitasnya ya. Bisa saja ada alat-alat yang kalau defleksinya besar jadi nggak berfungsi gitu ya. Jadi tinggal dibandingkan saja. Ini kutipannya di slide juga ada sih. Saya kutip sedikit. Misalnya kalau lantai itu di IBC, International Building Code, untuk lantai gedung, ya. Itu lift load per 360 ya. Ini apa? Delta maksimum ya. Defleksi maksimum. Delta max-nya itu lift load per 360. Hanya lift load ya. Tidak dead load. Atau ada dua. Kalau untuk yang ini ada dua. Atau ini L-nya bukan lift load ya, panjang ini ya. Oh, sebentar saya tulis beginilah. Dia tabelnya begini. Ini lift load saja. Lift load. Batasnya itu delta max, ini judulnya delta maksimum, perpindahan maksimum. Ini L per 360 ya. Panjang bentang dibagi 360. Satuannya yang ikut satuan L-nya. Kalau ini dalam meter ya delta max-nya dalam meter. Kalau ini dalam kaki seperti sana ya tinggal dibagi. Ngikut kaki juga. Ini kalau D tambah L di sini jadi L per 240. Nah, kalau atap ada beberapa ketentuan gitu ya. Ini untuk lantai, untuk atap. Ini International Building Code ya, building ya, bangunan di darat artinya. Kategorinya cuma ada lantai dan atap. Untuk atap ada beberapa ya. Kalau ada lotengnya dan berplester itu L per 360 di sini. L per 240 di sini gitu ya. Ini ada lotengnya dan berplester. Kalau tidak ada plesternya boleh berkurang ya. Kalau tidak ada lotengnya, tidak ada silingnya lebih kurang lagi. Jadi ada L per 240 di sini, ada L per 180 di sini. Atapnya pakai plester. Atapnya berloteng dan berplester. Ini lotengnya tidak berplester, ini malah tidak ada lotengnya sama sekali gitu ya. Terus bagian yang sininya ini 240, ini jadi 180, ini jadi 120. Begitu. Jadi ketentuannya tergantung dari penggunanya. Kalau jembatan itu lebih kecil lagi. Bisa L per 800 atau L per 1000 rasanya. Jadi tidak boleh besar-besar. Nah, akibat beban seperti ini, defleksi itu bisa dihitung. Ya. Kalau untuk beban balok sederhana dengan beban seperti ini, harusnya sudah sangat hafal ya. Maksimumnya di tengah-tengah sini, delta max-nya itu adalah ini 5 per 384 W L pangkat 4 per EI gitu ya. Ya tinggal dimasukkan saja. Kalau bebannya bebannya lift load ya ini masuk W-nya lift load saja. Kalau dead load tambah lift load ya masuknya di sini, tidak perlu pakai load factor. Tinggal periksa E29.000, I-nya baca di tabel gitu. Jadi ini
ini harus lebih kecil atau sama dengan delta I sini. Sama, ini harus diperiksa saja ya di luar. Sesudah lentur dan geser.